Stay tuned at Tiberias Indonesia Media. Mari kita berdoa. Hai para bantuan di mana Engkau berkata Tuhan, 2-3 orang berkumpul dalam namamu, Engkau hadir memberkati mereka. Kami serahkan ibadah dimanapun dalam namamu, Engkau datang berkati mereka, lebih-lebih agar mereka bebas dari virus corona. Kami tolak virus corona dan kami firman-Mu, acara ini online ke setiap rumah yang memakai acara ini. Maka berkati setiap rumah tangga yang mengikuti acara ini, mereka juga 2-3 orang namamu. Engkau janji datang kepada mereka, maka mereka berkati rumah tangga mereka, berkati rumah mereka, tidak ada virus corona masuk rumah tangga mereka. Kami doa, mereka telah menjaga rumah mereka, lindungi mereka, tidak ada virus corona. Kami tolak kuasa setan, kuasa gelap, kami doa. Kami tolak resesi ekonomi, setiap rumah tangga berkati, mereka yang cari kerajaan surga, semua ditambahkan. Maka berkati, siapun sakit sembuh, siapun yang rumah tangganya Tuhan, yang kekurangan berkati, selalu kecukupan. Kami doa, agar acara ini hamba akan mengajar, yaitu bagaimana Engkau memerintah, membalikan kuasa, yaitu minyak anggur. Engkau menjanjikan kuasa yang tiada taranya di muka bumi. Maka dengan asal ini berkati Tuhan, setiap orang dengarkan akan mengerti maksud-Mu Tuhan, bahwa dengan minyak anggur mereka tidak rusakkan, mereka setiap rumah tangga ada minyak anggur, tidak akan kena virus corona. Kami berdoa, berkati mereka semua, berkati mereka cari warga surga, dan agar mereka semua akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Kami berdoa dalam nama Tuhan. Amin. Jadi hari ini saya akan mengajar minyak anggur. Saya yang diberi kuasa Tuhan membalikan kuasa minyak anggur. Istilah Tuhan minyak anggur itu kuasanya tiada taranya di muka bumi. Bukti orang mati bangkit, bayi mati bangkit, bahkan orang di seberang Amerika, Australia pun, yaitu yang mau dipuris mati, bayinya saya kirim perjamuan, saya bilang selamat lahir, tidak akan mengalami operasi dan sebagainya. Bahkan ada orang yang sejak lahir sakit pun menerima perjalanan terus disembuhkan. Bahkan Ibu Esther yang 2 tahun sakit ke Amerika, ke Eropa, Australia, nggak sembuh. Tapi ngimpi ketemu saya, yaitu terima perjamuan dari saya. Suatu hari dia datang ke Sarbini, lihat, oh ya dia yang berikan perjamuan. Maka dia ikut perjalanan di Sarbini, akhirnya dia sembuhkan tuh. Bayangkan tuh, 2 tahun sakit tidak sembuh. Cuma ngimpi ketemu saya kasih perjamuan, akhirnya dia disembuhkan. Pada sudah puluhan tahun sakit, maka betapa kuasa dari tubuh dari Yesus, minyak dan anggur. Gereja Tiberias punya visi khusus menggambarkan kuasa minyak anggur. Maka saya sampaikan kepada Anda, ini saya sampaikan tentang kuasa minyak anggur. Kita baca ayat pertama di dalam Wahyu 6 sampai 8. Kita baca di Anda perhatikan, ada minyak anggur, Anda tidak dirusakkan. Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat, sesungguhnya
ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Jadi Anda perhatikan pelan-pelan, ini konteks ayat ini seperti zaman sekarang, yaitu apa? Bagaimana disebutkan, yaitu zaman ini mengalami apa? Yaitu penderitaan, apa-apa katakanlah orang resesi dan sebagainya, laparan juga. Anda perhatikan ada suatu binatang buas yang bisa Anda perhatikan, yaitu sekarang saya lebih senang nyebut virus corona karena asal mula virus corona itu kerjaan orang lain pakai nama lain, so itu tapi istilah virus corona sejak mula, so maka itulah virus corona seperti binatang buas, so Anda bayangkan biar jutaan manusia kena virus corona, so tapi kalau Anda percaya dengan minyak anggur Anda tidak rusakan, walaupun orang anak kena sampar, kena katakanlah seperti corona itu, bayangan Anda tahu itu lebih daripada binatang buas. Bisa melanda dunia. Anda perhatikan peta kerasnya, tapi kalau Anda percaya, sejak mula saya percaya, dengan minyak anggur, corona tidak bisa mengalahkan Anda. Lagi, maka sejak muncul pertama, belum masuk Indonesia, saya sudah telepon ke, saya kasih tahu teman Singapura, waktu Singapura kena corona, kamu berusaha masuk ke rumah sakit, masukkan minyak anggur, pasti sembuh. Dan ternyata bahwa sekarang di Indonesia banyak yang disembuhkan, bahkan ada keluarga yang nyembah patung pun, yaitu ada pegawainya yang ditibras, kena corona. Majikan, kau bagaimana bisa sembuh? Majikan juga kena. Akhirnya bilang kalau menerima minyak anggur dari tibras, maka dia keluarganya kena, dikasih minyak anggur di tibras, akan sembuh. Maka dia ingin tahu bagaimana perjalanan, kalau dia tidak tahu berjangkrus, maka sekali lagi Anda dapat bisa umumkan, yaitu di dalam acara ini, yaitu bahwa kalau saya rekomend Aristo, Pak David, Jeffrey untuk supaya membantu orang yang perlu pertolongan, maka biasanya minggu sore Jeffrey ngambil ke saya, yaitu minyak dan anggur. Tiba ke tebras tersedia minyak anggur, keluargamu yang kena, yang ngambil jangan yang sakit. Saya bilang diterangkan jangan yang sakit, tapi keluarganya seperti keluarga orang nyembah patung yang terima itu dari istri pegawainya. Maka istri pegawainya itu juga suaminya kena, akhirnya sembuh, maka keluarga itu sembuh. Dia padahal bukan orang Kristen dan nyembah patung. Maka dia ingin tahu bagaimana betapa kuasa minyak dan anggur. Dan saya perhatikan acara ini, maka kalau ayat tadi nggak berapa, yaitu ada sampar itu virus sampar, ada yaitu binatang buas di bumi yang bisa melanda dunia. Artinya apa? Zaman ini juga artinya apa? Yaitu virus corona. Maka sekali lagi ada minyak anggur tidak dirusakan. Beban apa jauh ini? Anda resesi, Anda kekurangan, yang penting Anda cari kerajaan surga. Janji itu apa? Yang cari kerajaan surga semua ditambahkan. Maka Anda lagi nanti Jeffrey yang terangkan, Anda boleh kirim pegawai atau apa yang orang belum kena, maka ngambil ke tebras. Saya mungkin telepon Aristo, kenapa Aristo soalnya dokter ahli asa mau dioperasi jantungnya, lapor saya sembuh dari Aristo 5 perjalanan. Demikian juga ada orang perdarahan lapor saya 5 perjalanan dari Aristo sembuh. Pak David juga kenapa? Pak saya itu saya katakan dia hujannya luar biasa. Waktu Singapura dia perjamuan, maka orang yang ginjalnya tinggal kan ginjal itu 2, satu sudah kanker, yang satunya sudah 2 atau 3 kanker, bisa sembuh, bisa jadi dioperasi. Betapa, maka saya rekomen Aristo dengan David dibantu Jeffrey yang ngatur persembahan daripada minyak anggur. Jadi
Jeffrey minggu sore bisa datang ngambil ke saya, maka akan dikirim ke TPS. Ada yang keluarga yang sakit boleh kirim ngambil, jangan sudah dibuktikan satu keluarga yang enggak mengenal Yesus pun akhirnya disembuhkan, maka nanti ada mungkin saya bisa terangkan karena beberapa orang enggak Kristen pun terima bisa sembuhkan, tapi yang percaya iman saya yaitu betapa kuasa Yesus di balik minyak anggur. Jadi perhatikan hati enggak berapa zaman akhir ada minyak anggur enggak dusakan. Saya orang yang dipilih Tuhan kembalikan secara tersus di langit atau lisan maka betapa kuasanya saya dipinta Tuhan pasti kembalikan kuasa minyak anggur, kuasanya tiada di bawah. Siapa iman kenapa? Orang mati bangkit orang mati udah katakanlah sudah berjam-jam bangkit, atau bayi mati bangkit sudah enggak terhitung, sekali ini enggak terhitung 25 bayi lebih. Saya kasih perjaman darah kehidupan, darah kebangkitan, adu rapi minyak. Juga ibu-ibu yang pertama kali saya ke stadion, Ibu Susan lari dengan saya sampai saya sudah selesai khotbah, dia berlutut, lihat kan perutnya sudah anak sudah mati. Cuma saya rapi minyak, saya beri 1 pot kecil minyak, maka kamu oleh minyak ini kami serahkan kandungan dalam nama Tuhan Yesus, anak ini selamat tidak keguguran, dan betul anaknya sekarang sudah belasan tahun umurnya dengan 1 pot minyak urapan. Jadi Tuhan ngasih saya bertahun-tahun, saya kadang-kadang nggak sadar. Bahkan orang yang mati harus pakai minyak pakai apa? Tidak dirusakkan, kembali utuh seperti remaja. Maka itulah kalau saya sampaikan pada Anda yang merasa keluargamu terganggu bersuna, Anda minta ke telepon Jeffrey, telepon Aristo, David, minta ke TPS. Itulah kalau tugas saya, maka saya percaya ada kuasa mengalahkan virus corona dan minyak dan anggur. Sekarang kita baca di sini, yaitu di dalam Hakim 9:89, saya beri ayat prolog minyak dan kemudian berjang kudus. Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Sekali peristiwa pohon-pohon pergi mengurapi yang akan menjadi raja atas mereka. Kata mereka kepada pohon zaitun, jadilah raja atas kami. Tetapi jawab pohon zaitun itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan minyakku yang dipakai untuk menghormati Allah dan manusia dan pergi melayang-melayang di atas pohon-pohon? Demikian firman Tuhan. Keterangan singkat pendek karena ini permintaan orang-orang yang tidak ngerti minyak anggur di TPS. Saya terangkan pendek, tapi ini dasarnya ayatnya apa? Ayat yang gambarkan yaitu pada awal dunia Adam dan Hawa ciptakan mulia segambar piala. Akibat jatuh dosa hilang kemuliaannya, hilang kuasanya dan kemuliaannya. Maka untuk mulia kembali, jadi kita ini orang dosa hilang kemuliaan. Tapi minyak ini muliakan Allah dan manusia. Bahasa aslinya muliakan Allah dan manusia. Untuk Anda mulia kembali sebagai manusia yang menang atas setan, Anda ditakut setan. Anda satu atas minyak urapan saja, setan lari lihat Anda. Saya buktikan berkali-kali, yaitu bahwa tanah yang kasih minyak bertahun-tahun saja, setan nggak berani lewat. Orang kuasa gelap bisa terbakar. Jadi betapa kuasa minyak urapan. Tapi pesan Tuhan yaitu maka karena saya seorang martir ada kuasa mengangkat minyak urapan untuk muliakan Allah, muliakan Anda. Maka kemana melangkah ada minyak, Anda harus yakin nggak kena penyakit, nggak kena penderitaan dan sebagainya. Setan takut pada Anda. Jauh ini banyak sampar atau virus, Anda perlu satu tetes minyak urapan agar di mana melangkah harus punya iman. Anda tidak akan tersang corona. Maka agar Anda mulia, maka Anda mulia akan ada minyak urapan. Maka kalau saya sampaikan kepada Anda bahwa betapa mulianya minyak itu, maka saya sampaikan satu ayat lagi, yaitu di sini Markus 14:8. Betapa kuasa minyak urapan. Markus 14. Saya terangkan pendek-pendek saja supaya Anda tahu jelas.
Markus 14 ayat 8 sampai 9. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Demikian firman Tuhan. Jadi minyak itu muliakan Anda. Anda mulia apa? Anda pun waktu wafat, itu perlu minyak. Tuhan ngajar di semua Injil. Di mana ada minyak waktu diurapi Tuhan Yesus, peristiwa pengurapan Yesus. Yesus saya mau diurapi minyak, minta minyak sebelum dikubur. Maka Tuhan mengatakan, di mana ada peristiwa pengurapan minyak jasad, di dunia ada Injil, ada. Maka ditebas karena diajar, maka bisa berbicara. Ada orang yang bukan cuma tebas, tapi ya saya kenal, tapi dia orangnya enggak ditebas. Tapi suatu hari wafat. Di wafat Tuhan perintahkan saya harus kamu kubur. Namanya terus terang Pak Leman, kubur dia. Cara kuburnya salah. Kamu perlu minyak urapan. Jadi Tuhan ngomong saja, bukan sekali, 2 kali. Jadi artinya orang kubur salah saja, Tuhan suruh saya. Pada saat Tuhan, saya bukan gembala, ya nanti orang marah. Kalau saya bukan gembala kubur. Tapi akhirnya saya datang, gembalanya manggil saya untuk pembukaan penguburan. Jadi artinya apa? Tuhan sudah atur pimpinan Anda. Maka sekali lagi, minyak itu bukan saja perlu Anda waktu di bumi. Anda mulai, setan takut Anda kalau ada minyak 1 tetes saja, pergi, setan enggak berani ganggu Anda. Tanah yang sekali biasa, kuasa setan yang kurang itu kuasa bisa enggak mempan pedang atau apa senjata, dia bisa terkapar berdarah-darah cuma lewat tanah yang saya kasih minyak. Maka sekali lagi Anda perlu minyak juga sampai sekarang, sampai Anda wafat Anda perlu minta minyak. Anda 2, minyak urapan muliakan musuh. Anda diurapi minyak agar Anda itu mulia, termasuk mulia itu yang utama agar Anda bangkit dari kiamat, agar Anda terbang ke surga, agar Anda bangkit lagi supaya mempelai, yaitu Anda supaya muda kembali. Itu fakta. Ditebas sudah berkali-kali saksikan orang dikubur 5 tahun, 10 tahun, dikubur, dibongkar. Anda boleh tanya di Antoni bekerja di center, bapaknya umur 83 tahun, dikubur, yaitu dibongkar mau dipindah, ternyata masih utuh. Bahkan seorang ibu ada yang dikubur, yang dikubur dibongkar masih utuh. Luar biasa, bunga anggrek soalnya pegangnya itu terputus karena kena minyak. Dunia nggak bisa buat bunga 1 pot dipegang, dia rusak. Tapi dengan minyak urapan, walaupun 4 tahun dikubur, tetap utuh. Jadi banyak sekali orang yang puluhan tahun pun ada. Seperti Anda boleh tanya Ibu Deborah di center, yaitu bapak mertuanya puluhan tahun dikubur, dibongkar, tetap fresh, masih muda. Maka betapa pentingnya ada minyak urapan. Karena muliakan Anda diberi kemuliaan. Maka ayat ini menggambarkan betapa Anda perlu minyak urapan. Maka itu kita baca sekarang di Mika 6:7. Mika 6 ayat 6-7. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat maha tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur 1 tahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkankah anak sulungku karena pelanggaranku dan buah kandunganku karena dosaku sendiri? Demikian firman Tuhan. Jadi untuk nyembah, menghadap Allah maha tinggi, untuk menghadap, untuk nyembah. Cara pakai apa? Dikatakan sarannya apa? Yaitu dengan ribuan anggur. Maksudnya korban dry season. Artinya apa? Ribuan itu kalau sehari 3 kali. Saya sudah
Saya sudah 3 kali sehari berjamaah kurus. Karena dengan hati saya dulu divonis mati dokter. 2 tahun mati. Kanker otak. Saya bersama ibu cari berjamaah. Yang dimana pagi ada, yang siang ada, yang malam ada. Saya cari. Saya nggak terasa disembuhkan, bukan saya nggak sadar bahwa akhirnya saya tidak sakit kanker otak, tidak divonis mati. Maka saya sebagai orang percobaan berjamaah walaupun divonis mati dengan minyak anggur Anda tidak dirusakan. Maka menghadap Tuhan dengan korban apa? Yaitu menghadapnya disertai apa? Dengan minyak anggur. Maka itulah kalau minyak anggur tidak dirusakan. Kalau Anda menghadap Tuhan, sarana apa? Yaitu berjangkrus dan minyak urapan. Maka saya sebagai orang dipilih Tuhan dibuktikan, diajar dulu. Diajar dulu bagaimana kuasa minyak anggur. Kalau saya saksikan terlalu banyak, maka itulah kalau Anda perhatikan, yaitu bahwa Anda perlu menghadap Tuhan, yaitu ternyata pakai minyak anggur. Maka tidak dirusakkan. Tidak dirusakkan. Kenapa kita katakanlah menyebut Tuhan Yesus dengan minyak anggur? Maka ayatnya di sini, yaitu di Ulangan 21, 22, 23. Saya terangkan pendek-pendek supaya Anda cukup mengerti. Ulangan 21 ayat 22 sampai 23. Apabila seseorang telah berbuat dosa dan sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Demikian firman Tuhan. Jadi Tuhan pun tetap pegang hukumnya, peraturannya. Jadi berjangan lama soal sebelum datang ke dunia, yaitu ada hukum Taurat namanya. Hukum Taurat yang kata orang dihukum mati, Anda perhatikan. Orang dihukum mati, digantung, ditumbak, ditikam, disalibkan. Jadi hukum berjangan lama sebelum Yesus datang, maka orang itu kalau hukumnya dihukum yang hukumnya mati atau setara hukum mati, maka hukumnya mati. Disalibkan, ditolak lagi, hukumnya mati, ditumbak, ditikam. Jadi kita bersyukur pada Yesus. Kenapa? Yesus mengganti Anda dan saya agar Anda tidak pernah ditumbak, tidak pernah disalibkan, tidak ditikam, disalibkan yang numpahkan darah. Maka kau usahakan ditumbak, ditikam, numpahkan darah. Itulah kalau anggur itu gambaran dari darah Yesus. Maka itulah Yesus telah ganti kita. Menurut teori kita ini kalau berjangan lama dihukum mati, yaitu dengan digantung, ditumbak, ditikam. Artinya apa? Artinya kita ini sangat menderita kalau dosa hukum mati. Maka berjangan lama sangat keras, yaitu katakanlah orang dosa yang sepadan hukum mati, yaitu digantung, disalibkan. Maka Yesus datang ke dunia, yaitu ganti ayat ini. Maka Tuhan pun buat peraturan hukum Taurat begini. Tapi kau menepati janjinya. Menepati apa? Janji apa? Untuk nebus Anda agar Anda tidak disalibkan, agar enggak tobat. Maka Yesus turun ke dunia, yaitu menggantikan Anda. Jadi kita harus mengucap syukur pada Yesus. Kenapa? Yesus sudah ditumbak, dikam, menumpahkan darah untuk kita. Jadi tubuh kita ini dengan diganti Yesus disalibkan, maka kita enggak ngalami penderitaan. Maka termasuk posisi tubuh disalibkan itu termasuk apa? Kita bebas. Tuhan ajar saya berjamin agar Anda juga bebas dari kutuk sakit, kutuk penderitaan. Maka termasuk Anda tidak bebas dari kutuk kanker tumor. Maka banyak sekali saya obatkan orang yang kanker tumor, uris mati pun saya katakan darah kebangkitan sampai kirim ke Australia, Amerika. Pernah orang ada tumor di bayinya, ada 5 tumor di LA, saya obatkan sembuh karena dokter mengatakan keluarkan
Akhirnya Ibu Lena bersaksi di gereja Nias, bersaksi yaitu bahwa dengan kirim tubuh Yesus minyak anggur akhirnya disembuhkan juga Ibu Vera dari Australia, yaitu ada kanker di kandungannya, maka akhirnya dokter Furis harus dikeluarkan, berbahaya bagi bayinya. Maka saya kirim berjamaah, saya doakan akhirnya ke Jakarta khusus bersaksi bagaimana yaitu anaknya selamat, tidak mengalami operasi dan sebagainya. Jadi betapa kuasa minyak anggur nggak bisa dikalahkan. Maka termasuk agar orang tidak mati dan sebagainya. Maka saya punya iman, kalau Anda punya iman, maka penderitaan kita, sakit kita termasuk itu diangkat, disalibkan. Diangkat, Tuhan Yesus disalibkan. Yang telah ditumbak tiga menumpahkan darah untuk kita. Agar kita ini tidak mengalami penderitaan. Agar kita tolak operasi, kita tolak kanker tumor, kita tolak terkapar di meja operasi. Jadi Tuhan Yesus disalibkan mengganti Anda dan saya. Kalau Anda punya iman, tapi nyatanya orang nggak punya iman kadang-kadang bisa sembuh. Seperti Gideon saksi kalau ada seorang wanita Kristen, ya ada keluarganya datang suami istri kena corona mati, dia kena, pemudi sama neneknya kena, maka pemudi ngambil perjalanan sembuh, neneknya juga minyak, neneknya nggak Kristen, nenek sembuh. Maka betapa kuasa minyak anggur untuk nolong kita, nolong Anda dan saya, agar Anda tidak mengalami sakit. Jadi tugas Tuhan Yesus disalibkan untuk mengganti Anda, agar Anda tidak menderita, Anda tidak akan kanker tumor, termasuk agar Anda tidak kena virus corona. Anda kalau ternyata seperti saya dengar kesaksian yang baru sangat luar biasa, yaitu ada keluarga yang nggak Kristen, tapi pegawainya ada yang jemaat Iblis. Akhirnya majikannya dikasih berjaman, ambil dari gereja Iblis lewat istri pegawainya. Maka keluarga majikannya yang kena corona sembuh. Maka dia ingin dengarkan acara saya, dengarkan bagaimana mengatakan tubuh Yesus. Maka dia banyak orang yang tidak kenal Yesus ingin tahu apa itu perjamuan, apa itu minyak urapan. Maka sengaja saya sampaikan singkat padat, kadang sampaikan supaya Anda tahu betapa kuasa minyak anggur, dan gereja Iblis punya tugas kembali. Dan saya butuhin sekali lagi, kalau saya mengatakan orang mati saja bangkit, mengapa nggak bisa mengalahkan corona? Itu prinsip saya. Saya tahu Pak David pendeta, karena bahasa pilih karena dia itu orang yang ginjalnya bocor sembuh, orang di Penang mau divonis jantungnya, telepon Pak David sembuh. Maka Pak Kristamanto itu orang Gading, masuk Gading, di daerah Gading, datang ke saya, ngasih persembahan. Kenapa Pak? Pulang dari Penang, nggak jadi operasi jantungnya. Kenapa? Kemarin didoakan Pak David sembuh. Maka persembahannya itu dari nggak jadi operasi, persembahkan cuma lewat telepon dari Penang ke Pak David. Maka kena masa sebut Pak David apa Resto dibantu Jeffrey, karena dia ada kuasa, termasuk orang telepon pun bisa sembuh. Maka sengaja saya telepon dia supaya Anda bisa yang bebas dari segala kutuk corona, kutuk penyakit. Jadi berarti kan ini, jadi Tuhan Yesus disalibkan untuk kita, numpahkan darah. Itu darah itu gambaran dari anggur. Maka ada minyak anggur nggak rusakkan. Maka dengan Anda terima minyak urapan dan anggur, maka Anda tidak kalah sama corona. Kalau Anda nggak punya iman, saya bisa. Tapi Anda punya iman, Anda pasti bisa bebas dari corona. Maka sekali lagi, Yesus disalibkan untuk kita. Maka untuk supaya Anda ada kuasa ngenang kasih Tuhan. Namanya perjamuan. Itu namanya perjamuan, ngenang Yesus disalibkan, disalibkan, ditombak, ditikam untuk kita. Maka orang Kristen bersyukur pada nyembah Tuhan Yesus. Kenapa?
Tuhan Yesus nebus dosa kita, agar kita diampuni, kita disucikan, agar kita lepas dari kutuk apapun. Segala kutuk sudah diangkat. Maka orang Kristen nyembah Tuhan Yesus, salibkan apa? Tuhan salibkan untuk Anda dan saya, agar Anda tidak mengalami penderitaan, termasuk tidak mengalami kutuk sakit. Maka sudah banyak sekali sanubat orang-orang kanker tumor disembuhkan, maka itulah kita mengadakan pecahan. Ucapan syukur kita pada Tuhan yaitu namanya tubuh Yesus. Itu punya kuasa. Orang mati bangkit, bayi mati bangkit dan sebagainya. Orang kanker masuk, maka kita pasti bagaimana Tuhan, firman Tuhan katakan di sini di Korintus 1, Korintus 11, 23, 25. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 25. Sebab apa yang telah kutuliskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini sebagai setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Demikian firman Tuhan. Jadi kenapa orang harus bercangkrus untuk mengenang kasih Tuhan? Tuhan juga maunya dikenang as korbannya di tubuh, disalurkan numpahkan darah. Maka istilah ini namanya percangkrus. Maka Anda bisa nanti azab Jos bisa ngikuti, Anda beli di rumah, bisa ada roti tawar atau katakanlah anggur, boleh sirup anggur dan sebagainya. Anda bisa, bahkan Anda bisa satu emplek Anda potong-potong, tapi jangan rotinya masuk ke anggur, itu salah. Kalau Anda masuk roti ke anggur salah. Anda baca singkatnya di Yohanes 13, itu salah. Kalau Anda roti angkat berjamaah masuk ke anggur itu salah. Anda baca di Yohanes 13, karena banyak orang melakukan. Jadi permintaan Tuhan untuk ingat kasihnya, korbannya, kita harus mencari inilah tubuh Yesus. Maka kita angkat roti, tubuh Yesus. Maka sebagai bukti apa? Orang bisa sembuh. Sembuh. Orang mati bangkit. Maka juga dari Yesus. Anggur dari Yesus. Maka itulah kalau ada minyak anggur kerusakan, minyak gambaran, yaitu tadi saya sebut, maka muliakan Allah, muliakan Anda, maka anggur itu dari Yesus. Darah kebahagiaan, maka dengan tubuh darahnya, maka Anda harus perhatikan, Anda harus selalu selengit. Jadi permintaan Tuhan, ingat cawan yang kuminum, maksudnya ya cawan itu maksudnya korban dari Yesus. Cawan itu korban dari Yesus, kita angkat ya ada Yesus, darah bersangkutan yang beri pengaman dosa. Nanti kita bercawan sama-sama, maka Anda angkat roti, Anda boleh di gereja boleh minta bersangkut dosa, atau di TPS yang sudah seangkat, khusus yang seangkat sekarang itu banyak mujizat. Saya bilang minta tapi daftar mana orang sembuh corona, juga Pak David pun udah banyak yang sembuh corona. Maka sekali lagi kita mengadakan bersangkut, Tuhan mengatakan ingat akan aku. Sebab kita ingat kasih Tuhan yang ditobat. Tuhan maunya ingat korbannya, darahnya, agar Anda tidak ditumbak, tidak tikam, agar Anda tidak mengalami penderitaan, termasuk agar Anda bebas dari virus corona. Lagi orang mati saja bangkit. Kenapa nggak ngalahkan corona? Maka di Alkitab tadi seperti apa? Ada sambar, ada binatang buas loh. Binatang buas kan zaman sekarang ini corona nih, binatang buas loh. Virus corona nih, binatang buas yang terlalu buas loh. Orang nggak bisa salaman. Saya ingin ketemu khotbah, nggak bisa. Saya pernah khotbah baca ayat, saya belajar jadi dokter ke rumah saya negur, nggak boleh saya dokter negur saya datang, nggak boleh saya ke anak muda, nggak boleh
nggak boleh. Sampai ke dokter dan ke rumah saya negor nggak boleh. Jadi saya kenapa nggak hadir di tengah Anda? Karena dokter mengatakan saya ini udah umur 75 tahun lebih, nggak boleh dekat-dekat anak muda. Anak muda bisa menularkan, maka terpaksa saya nggak jumpa orang-orang dan sebagainya. Karena ya saya tahu saya sebagai seorang gembala, maka saya berturi ya ingin, tapi iman saya nggak bisa ingin duakan Anda dan sebagainya. Tapi karena jaga supaya kami berdua sudah umur, tapi menghindari pertemuan yang kita pun larang berkerumun, maka kita terpaksa nggak adakan ibadah hari Minggu di Jakarta. Jadi lagi kita percaya untuk ingat kasih Tuhan. Ini tubuh. Maksudnya Tuhan mengatakan roti ini tubuhnya, darahnya. Maksudnya apa? Maksudnya tubuh Yesus. Tuhan mengatakan apa? Anda perhatikan ini, Tuhan mengatakan apa? Mengatakan di dalam Yohanes 6, 5, 3, 5, 8, Tuhan mengatakan Anda selamat, Anda bangkit untuk ke surga harus menerima tubuh Yesus. Anda perhatikan ini, Anda perhatikan pelan-pelan ayat ini. Yohanes 6, 5, 3, 5, 8. Untuk Anda selamat ke surga, terima tubuh darah Yesus. Yohanes 6 ayat 53 sampai 58. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Jadi Anda perhatikan, untuk hidup ke surga, untuk Anda bangkit ke surga, Tuhan mengatakan barang siapa menerima tubuhku, darahku, ia akan bangkit hari kiamat, terbang akan masuk surga. Maka Anda perhatikan bahwa Anda, keselamatan Anda, termasuk kalau Anda ke ruang masjid, nyangkut tubuhnya, darahnya, termasuk nyangkut minyak urapan. Karena Anda bangkit pun, untuk Anda mempelai, untuk awet muda, harus dikubur dengan minyak urapan. Jadi sekali lagi, Tuhan Yesus mengatakan apa? Aku dengan Bapa satu di surga. Jadi Tuhan Yesus mengatakan apa? Tuhan dengan Bapa di surga satu. Dengan Allah di surga, menyatu dengan Allah. Tapi, yang terima tubuhku, darahku, yaitu menyatu di Yesus. Jadi Anda bentuk Yesus untuk apa? Agar sempurna lagi, Anda diciptakan segambar sebenarnya. Yang pertama, yang kedua, Anda mulia. Anda mulia. Setan takut pada Anda. Dosa, bukannya kalau saya dusta, digorok setan. Itu waktu saya mengembalikan minyak urapan, setan-setan berlutut kaki saya. Karena ikut baca rupanya. Yesus tulis di langit, pasti tugasmu membawa kuasa minyak urapan. Setan ikut baca tulisan berita Tuhan. Maka malamnya berlutut kaki saya, banyak sekali setan. Pak Praji, jangan siksa saya. Rupanya setan disiksa kalau dapat minyak sekali lagi. Kalau saya dusta kenapa? Setan berlutut kaki saya, Pak Praji, jangan siksa saya. Karena apa? Karena setan kalau kena minyak dibakar. Maka betapa kuasanya Anda minyak, Anda aman kalau ada minyak urapan. Tapi ada dua. Maka bersama saya, kalau Anda punya minyak zaitun, ini dua sama saya. Itu minyak ada kuasa. Bagi Anda yang umur 56 tahun, yang 60 tahun lebih, Anda perlu minyak urapan. Anda pesan keluargamu, kalau aku wafat urap minyak, agar Anda awet muda, menjadi mulai bangkit hari kiamat untuk masuk surga. Sekali lagi, jadi Tuhan merintahkan agar kita ingat kasih Tuhan. Dengan apa? Terima tubuh darah Yesus.
agar Anda yaitu menyatu dengan Tuhan untuk bangkit hari kiamat, terbang surga. Sebagai bukti, bukti apa? Saya diputus kanker, disembuhkan kanker otak, diputus mati lagi. Dan banyak orang kata Ibu Usman saksi, suaminya mati pun dia pakai minyak. Suaminya kaget bangkit. Di mana? Ada saksinya, dokter tahu, sudah saksikan bahwa dia sudah mati. Tapi karena satu pot minyak orang bangkit, jadi sekali lagi minyak anggur kerusakan. Maka sekali lagi pesan saya pada Anda harus ada minyak anggur agar Anda yaitu enggak dirusakkan. Maka sekali lagi Anda, kalau kita baca Lukas 10 tegas, ayat ini tutupin yang kuasa minyak anggur. Lukas 10:30-37. Ayat ini sangat penting. Mengapa sering saya sampaikan, ayat ini begitu penting nyangkut kuasa minyak dan anggur. Lukas 10 ayat 30-37. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Demikian firman Tuhan. Jadi ayat yang paling tegas minyak anggur itu di sini. Tuhan ngajar bagaimana kuasa minyak anggur. Jadi orang Yerusalem itu warga surga, jatuh dosa. Maka Yeriko tempat terkutuk. Maka dia jatuh dosa. Jatuh dosa kenapa? Untuk bertobat. Yaitu dikatakan ada minyak anggur. Kemudian dia terkapar koma. Ada Lewi imam yang harusnya ngerti minyak anggur. Enggak bawa. Betul, Lewi dan imam itu yang melayani di Betlah dengan minyak anggur. Artinya dia tahu. Tapi dia nggak pakai, nggak mau nolong. Maka ada orang yang kafir, sama dia kafir. Dia nolong dengan minyak anggur. Maka minyak anggur bukan saja Anda disembuhkan dari penderitaan, dari koma, tapi kemudian dirawat di penginapan. Di penginapan digambar apa? Makan tidur. Artinya kalau Anda percaya ada minyak anggur itu Anda katalah bebas resesi, bebas dari penyakit, mula-mula diambil dosamu, kemudian bebas dari penderitaan koma, sakit, kemudian makan tidur. Tuhan nerangkan pada lebih dari rahuna, yaitu roti itu gambar, yaitu cari majikan. Maka Anda di penginapan artinya jadi majikan. Kemudian apa? Nunggu 2 hari. Artinya istilah Alkitab itu yaitu bahwa 2000 tahun, sekali lagi 2000 tahun, artinya juga bisa 2 hari. Maka dikasih 2 hari. Artinya apa? Persiapan akhir zaman. Kiamat, Anda pun perlu menyangkut. Sorry, untuk nyambut sekeming. Kita tidak bisa ngomong, Yesus kapan datang. Tapi Tuhan Yesus datang, Anda harus bertobat. Kalau dosa minta ampun, maka persiapan kita untuk nyambut Yesus ke surga, yaitu harus ada minyak anggur.
agar sebelum surga Anda bebas dari kutuk sakit, minyak anggur menyembuhkan penyakit, agar bebas dari penderitaan, agar Anda menyambut Yesus ada minyak anggur, agar Anda dirusakkan sekali lagi, maka menyambut Yesus ada minyak anggur. Singkatnya demikian. Tapi sebagai penutup, yaitu Tuhan mengatakan harus ada minyak, yaitu di Wahyu 3, 18-22, Tuhan mengatakan apa? Harus ada minyak urapan. Wahyu 3 ayat 18-22. Maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang, dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian firman Tuhan. Jadi sengaja sering sama ayat ini, kenapa? Karena orang kadang-kadang nggak percaya urapan. Karena ada orang jemaat mau dikubur, saya pikir masih di rumah, ada minyak? Nggak ada. Saya pikir mau saya kirim, tapi sudah perjalanan ke kuburan, nggak diurapinya. Jadi kadang lupa pada saat bertalu-talu selalu siap minyak urapan. Dikubur harus ada minyak urapan. Maka dari Tuhan ingatkan Anda bahwa Tuhan mengatakan apa? Beli daripadaku minyak urapan. Untuk meluas matamu, untuk apa? Memandang kemana Allah. Yesus saja mengatakan di surga, apa kamu punya minyak? Harus pilih minyak dari Tuhan. Tapi minyak itu saya seorang mati dari Tuhan. Karena kamu seorang mati, aku cari minyak anggur. Jadi saya cari Tuhan karena apa? Karena saya seorang mati. Gak tahu Tuhan. Saya gak tahu Yohanes. Saya belum baca kitab. Kamu martir dari Yohanes. Maka saya beri kuasa. Tahu yang akan datang. Tahu apa yang terjadi, itu suatu karya yang Yohanes punya. Saya diberikan Yohanes, maka dikatakan di sini apa? Beli daripadaku minyak pelumas. Maka Tuhan katakan apa? Orang surga harus kita hidup yang suci. Dikatakan apa? Beli daripadaku juga emas yang dimurnikan. Anda kuat atas cobaan-cobaan zaman ini, kuat ngelawan resesi, kuat ngelawan virus corona. Ada minyak anggur, Anda gampang kan? Anda istilahkan ambil di gereja bebas. Atau telepon Jeffrey, disediakan sana. Kalau kurang nanti minta Jeffrey, karena yang ngambil ke rumah saya biar Jeffrey. Malam ini pun Jeffrey sudah telepon kemarin, dia diambil malam ini. Perlu di staf saya. Masih lagi ada minyak anggur. Tuhan Yesus mengatakan apa? Anda harus ada minyak untuk menang-menanglah. Maka Anda perlu minyak, perlu anggur, agar Anda pesta di surga sepanjang masa. Dosa, Anda semua mari kita hidup yang suci, yang kudus. Tuhan mengatakan kepada orang kaya, bilang, apa kamu tidak memburu, apa kamu tidak berzina, apa kamu tidak mencuri, tidak dusta, tidak nipu, atau tidak mencuri dan sebagainya. Mari kita pegang ucapan Tuhan. Kita tidak akan dosa salah. Anda dan saya Tuhan. Jauhkan dari dosa kesalahan agar Anda enak ke surga. Kalau Anda masih dosa, Anda pasti takut ke surga. Kalau saya sampaikan kepada Anda, yaitu bahwa kemarin sebenarnya saya siapkan khotbah lain, tapi saya dengar ada orang yang tahu perjamuan saya sampaikan, karena ada orang yang sembuh tapi tidak ngerti bahasa Inggris, saya sampaikan ayat ini. Maka saya siapkan ayat lain, tapi saya akan ayat ini. Maka mari kita betul berjuang agar Anda dan saya hidup yang suci baik. Saya sebutkan aja bahwa Tuhan pernah nyebut, yaitu ada neraka surga. Mari kita berjuang ke surga. Ya, saya kemudian baca di kitab Petrus,
malaikat saja yang dosa ditaruh di neraka, di tempat gelap. Malaikat yang disayang Tuhan dan melayani di surga, berdosa dilempar neraka. Tapi Tuhan beri contoh Lazarus yang diundang ke surga. Maka mari kita berjuang hidup yang sui baik. Kita tidak tahu mati kapan, lebih kita tidak tahu corona, tapi Anda Nabi Anggur, janji Tuhan enggak dosakan. Ada Nabi Anggur, Anda dosakan. Mari kita dengan Nabi Anggur, Anda dan saya berjuang untuk masuk surga, berjuang. Kalau Anda cari kerajaan surga, firman Tuhan mengatakan semua ditambahkan. Anda ditambahkan, enggak sakit, enggak miskin, enggak bangkrut. Anda tinggal suatu hari nyambut Yesus datang, Anda saya akan masuk surga, agar Anda saya keluargaku sepanjang masa tetangga di surga. Amin. Kita kembali kepada puji Tuhan, kita beri tepuk tangan sekali lagi yang paling luar biasa bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Dari tempat ini saya menyambut sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi, Shalom. Lebih semangat Tiberias, Shalom. Puji Tuhan, apa kabar Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan? Luar biasa diberkati. Berapa banyak yang mengucap syukur boleh beribadah di gereja, di rumah Tuhan, bertatap muka. Kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling luar biasa bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, dan sungguh senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Semua yang beribadah di gereja Gading Nias, juga Bapak Ibu Saudara yang beribadah melalui live streaming, kita mengucap syukur Tuhan kita baik. Amin. Saudara dan saya pulang pasti menerima jawaban doa, ada berkat, ada kuasa, ada mujizat, pengharapan yang baru senantiasa Tuhan berikan bagi setiap kita. Katakan amin. Haleluya. Maka saudara, hari ini saudara dan saya, kita pasti melihat kebaikan dan kekuatan dari Tuhan Yesus. Oleh karenanya tuh saudara, menyambung dari apa yang disampaikan oleh Gembala Sidang saudara. Sementara kita akan seperjamuan dipimpin langsung oleh Bapak Pendeta Pariaji dan Ibu Pendeta Daniati Pariaji. Saudara, izinkan saya untuk sedikit menyampaikan apa yang tadi Gembala Sidang sudah katakan saudara sebelumnya. Saya akan sedikit menjelaskan tentang sarana kuasa minyak urapan. Puji Tuhan. Saudara dan saya yang percaya, engkau dan aku akan mengalami kuasa dan mujizat Tuhan yang luar biasa. Amin. Saudara siap diberkati lebih lagi? Yes, haleluya. Sama-sama saudara, kita perhatikan satu ayat saja saudara. Saya ajak kita semua untuk lihat satu ayat dalam Perjanjian Baru, Wahyu pasalnya yang ketiga. Saudara yang bawa Alkitab boleh dibuka langsung Wahyu 3 ayat 18. Saudara yang bawa handphone boleh langsung dibuka juga, atau saudara yang mau langsung lihat ke depan, sudah ada ayatnya di depan. Wahyu 3 ayatnya yang ke-18. Yang sudah di sana, yuk sama-sama mari kita baca firman Tuhan. 1, 2, ya. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya, dapat melihat. Puji Tuhan. Berapa banyak yang percaya suatu hari saudara dan saya akan berjumpa dengan Tuhan? Lambaikan tangan saudara. Puji Tuhan. Saudara, saya akan jelaskan secara singkat saudara hari ini tentang sarana kuasa minyak urapan. Sekali lagi, saya mau menyampaikan kuasa minyak urapan. Minyak urapan adalah sarana. Amin. Artinya saudara, hari ini kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup memakai apa saja. Tuhan sanggup untuk memakai juga siapapun. Tuhan memakai apapun, dan Tuhan memakai siapa orang yang dipilih oleh Tuhan. Dari zaman ke zaman Tuhan melakukan itu. Zaman Musa Tuhan pakai Musa, zaman Nuh Tuhan juga pakai Nuh, dan di zaman akhir ini saudara dan saya terlalu percaya kita ada di Tiberias. Tuhan pakai Tiberias untuk membawa saudara dan saya. Suatu hari kita akan berjumpa dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Kita akan hidup kekal pesta di dalam kerajaan sorga. Keluargamu, keluargaku, kita berkumpul di bumi dan di sorga. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Oleh karenanya saudara-saudara yang mau catat boleh silakan. Saya akan sampaikan singkat firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan yang saya sampaikan saya beri judul Heaven is for real. Sekali lagi, Heaven is for real. Atau bahasa Indonesianya, di terjemahannya artinya sorga itu nyata. Sorga itu apa?
nyata. Amin. Maka saudara bukan kebetulan. Kalau barusan gembala sidang Pak Pariaji bilang, ya saudara, ada sorga dan ada neraka. Ya saudara, sebagaimana neraka itu nyata, saudara dan saya kita harus imani. Saudara dan saya kita yang percaya, yang hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita juga akan nyata tinggal kekal dalam kerajaan sorga. Puji Tuhan. Maka saudara, dari ayat ini, saudara, saya akan jabarkan sedikit dari Wahyu 3 ayat 18 ini. Kita akan melihat, ya saudara, bahwa sorga itu nyata. Heaven is for real. Saudara dan saya kita ada di akhir zaman. Maka terlepas dari semua pergumulan, setiap pertantangan, persoalan, saya percaya, saya paham. Saudara yang hadir, yang beribadah di live streaming, kita pasti mungkin melihat yang namanya pergumulan, persoalan. Tapi hari ini, saudara, janji Tuhan, kemuliaan yang Tuhan berikan untuk saudara dan saya, yang hari ini kita beribadah, itu melebihi dari persoalan pergumulanmu ada di dunia ini. Karena apa? Tuhan kita hidup, Tuhan kita nyata, dan sorga itu nyata buat orang-orang percaya. Amin. Kita akan belajar hari ini bersama-sama, saudara. So heaven is for real. Sorga itu nyata. Jadi hari ini, what is our attitude towards life in responding that heaven is for real? Jadi bagaimana sikap hidup kita meresponi bahwa sorga itu nyata? Saudara, Wahyu 3 ayat 18, yang pertama saya akan jabarkan secara singkat. Dikatakan di sana, saudara, aku, ya saudara, menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Gembala sidang tadi berkata, saudara, ayo di zaman akhir ini, di situasi pandemi ini, saudara dan saya, kita harus kuat. Amin. Sama-sama bilang sama saya, harus kuat. Yes, bilang kanan kiri saudara, ayo berkatin mereka, bilang harus kuat. Ayo bilang harus kuat, bilang, haleluya. Bilang sama yang tadi ngomong, makanya jangan tidur. Iya, kalau tidur nggak kuat, saudara. Artinya apa? Nggak berjaga-jaga ya, saudara. Tapi orang yang kuat, ya saudara, artinya apa? Rohnya berjaga-jaga, rohnya waspada, rohnya itu terkoneksi dengan sorga, dengan Tuhan. Maka hari ini, saudara, apapun yang kita hadapi, tantangan, persoalan, ya, hari ini dunia mau membuat saudara dan saya menjadi lemah. Tapi hari ini jadilah kuat, jadilah percaya. Alkitab katakan, saudara, bahwa membeli dari Tuhan emas yang telah dimurnikan dalam api. Itu maksudnya apa? Saya sediakan di sini, saudara boleh mempelajari proses kehidupan kita mengiring Yesus. Jadi ikut Yesus, ikut Tuhan, ada proses. Jadi kalau hari ini saudara sedang diproses oleh Tuhan, saudara sedang menghadapi pergumulan, mengucap syukurlah, berbahagialah. Amin. Karena apa, saudara? Orang yang prosesnya besar, Alkitab katakan, saudara, bahwa di proses itu ada harganya. Ya saudara, ada korban yang mungkin saudara dan saya hari ini kita lakukan. Yang namanya korban mungkin bukan hanya harta, bukan hanya mungkin materi, tapi mungkin hari ini air matamu, mungkin keluh kesahmu, mungkin hari ini hatimu yang susah, mungkin hatimu yang hancur. Tapi pagi hari ini apapun yang menjadi hari ini korban hidup saudara, saya mau bilang, ketika korbanmu besar, proses hidupmu besar, berkat yang menanti juga besar, mujizat juga besar buat saudara dan saya yang percaya. Kemuliaannya bagi saudara dan saya, yaitu melingkupi setiap kita yang percaya. Katakan amin. Termasuk gereja ini, saudara, ya. Maka saudara, Pak Pariaji gembala sidang dari beberapa waktu lalu, beliau sangat rindu, beliau berdoa. Waktu itu beliau pernah pelayanan pergi ke Turki, ya saudara, dan masuk ada sebuah gereja di sana disebut namanya Bizantium. Maka saudara, beliau berdoa dan bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau membangun gereja seperti ini. Dan itu juga perintah Tuhan kepada beliau untuk mengembalikan kuasa minyak anggur dan membangun gereja seperti zaman Kisah Rasul. Maka saudara, beliau mengurapi gereja itu, dan suatu hari Tuhan izinkan, ya saudara, beliau, artinya Tiberias, mau membangun gereja ini, saudara. Maka gereja ini juga dibangun karena kasih dan kebaikan Tuhan. Amin. Saudara, waktu itu ada orang yang mau menawarkan gembala sidang, ya, bilang sama Pak Pariaji, seorang pengusaha besar di kota ini, Pak, kita buat basar, kita buat malam dana ya Pak, buat bangun gereja. Pak Pariaji dengan lemah lembut, ya saudara, beliau menjawab berkata, terima kasih Pak, ya, tapi saya adalah pegawainya Tuhan. Artinya kalau pegawai Tuhan, anak Tuhan, pasti Tuhan yang pelihara, Tuhan yang sediakan. Ketika saudara dan saya hari ini cari sorga dan kebenarannya, usahamu, toko daganganmu, karirmu, pekerjaanmu, rumah tanggamu, apapun permintaanmu dalam doa, cari sorga kebenarannya, semua ditambahkan. Tuhan berkati saudara dan saya terpelihara sempurna. Yang percaya boleh kasih kemuliaan, tepuk tangan dulu yang paling meriah.
buat kebaikan Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya saudara, hari ini saudara dan saya mau sampaikan bahwa gereja ini pun dibangun karena apa saudara? Perintah Tuhan. Artinya apa saudara? Tuhan sediakan juga apa yang hari-hari ini saudara dan saya kita perlukan. Ya saudara, oleh karenanya hari ini jangan cemas, jangan khawatir, tapi kuat di dalam Tuhan. Sedang diproses atau mungkin sedang menghadapi pergumulan, jawaban doamu selama saudara dan saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, setiap doamu tidak akan pernah sia-sia. Yang percaya katakan amin saudara. Haleluya. Yang kedua saudara, ya Wahyu 3 ayat 18 berkata tentang apa? Ini saudara saya jelaskan yang kedua, dikatakan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, ini saudara, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Haleluya. Pakaian putih itu maksudnya apa sih? Saudara, bicara pakaian putih bicara tentang image, bicara tentang gambaran. Ya saudara, bicara tentang gambar diri. Pada mulanya manusia, saudara dan saya mulia. Katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, hidupku mulia. Lebih percaya lagi yuk sama-sama Tiberias, hidupku mulia. Yes, amin. Kenapa saudara? Karena saudara dan saya kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang besar. Amin. Maka saudara, hari ini saya mau sampaikan, saudara dan saya diciptakan mulia itu maksudnya segambar serupa dengan Allah. Bahasa aslinya serupa dan segambar dengan Allah itu artinya imago Dei. Ya saudara, Adam dan Hawa dulu waktu di Taman Eden diciptakan segambar serupa dengan Allah, mulia. Walaupun Alkitab catat saudara, mereka tidak berpakaian, ya saudara, mereka telanjang tapi mereka tidak malu. Mereka mulia. Tapi ketika ada dosa, maka saudara, dosa itu yang akhirnya membuat saudara rasa malu itu muncul. Dan saudara, apa yang terjadi? Saudara boleh baca di Kejadian 2. Dan itu korban yang pertama. Korban yang pertama artinya apa saudara? Ada darah hewan. Ya saudara, yang yang terjadi, yang tercurah untuk apa? Menutupi rasa malunya Adam dan Hawa. Supaya apa? Supaya mereka tidak merasa malu. Tapi hari ini saudara saya mau sampaikan, kita ada di zaman akhir. Saudara dan saya bukan di perjanjian baru. Di zaman akhir, saudara dan saya, kita punya darah Yesus. Darah Yesus yang menyucikan, yang menyelamatkan, yang menguduskan, yang melayakkan saudara dan saya. Agar saudara dan saya suatu hari kita menghadap Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saudara dan saya, kita berjubahkan kekudusan, berjubahkan putih, pakaian putih. Pakaian putih itu apa sih? Berbicara tentang, saya jelaskan di sini. Pakaian putih itu berbicara tentang perbuatan orang-orang percaya. Dan saudara, pakaian putih artinya apa saudara? Perbuatan orang-orang kudus. Perbuatan saudara dan saya jadi pelaku firman. Kalau hari ini saudara yang mungkin ya aduh Pak Pendeta capek Pak, ya Pak Pendeta aduh Pak kalau mau doa kayaknya capek banget. Saudara, ketika engkau melawan kedaginganmu, engkau tetap berdoa walaupun keadaan sedang sulit, keadaan mungkin sedang tidak menentu. Itulah iman saudara dan saya, perbuatan orang benar. Dan iman orang percaya diperhitungkan oleh Tuhan. Katakan amin saudara. Dan di dalam pakaian putih ini saudara ada unsur minyak urapan. Itu sebabnya Pengkhotbah 9 ayat 8 bilang saudara, biarlah selalu putih pakaianmu, jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Bukan saya yang bilang, tapi firman Tuhan yang katakan bahwa selalu putih pakaianmu berbicara tentang kehidupan saudara dan saya. Setiap hari kita hidup dalam pertobatan. Yang setuju bilang amin. Dan setiap hari saudara dan saya mari jangan sampai tidak ada minyak di atas kepala kita. Karena bukan sekali lagi bukan saya, tapi firman Tuhan yang perintah. Ini perintah firman Tuhan di akhir zaman, agar saudara dan saya suatu hari kita boleh melihat Tuhan, memandang Tuhan. Dan perintah Tuhan jelas kepada gereja Tiberias, kepada Papa Riaji. Papa Riaji sering menyampaikan saudara, Tuhan perintahkan saya untuk apa? Membangun gereja yang besar. Dan seperti kisah para rasul saudara, di mana alam maut tidak berkuasa atasnya, mengembalikan kuasa perjamuan dan minyak urapan. Haleluya. Berapa banyak yang percaya? Selesai dari ibadah ini saudara lihat mujizat, ngalami mujizat Tuhan, ngalami jawaban doa, dikabulkan doa-doamu. Katakan haleluya. Kasih tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa dong, yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Saudara, yang tadi dijelaskan oleh gembala sidang, ya ada sebuah keluarga di Cinere saudara, jemaat Tiberias Cinere. Suami istri, suaminya bekerja di sebuah perusahaan, bosnya ini orang asing saudara, bukan orang percaya, nggak seiman dengan saudara dan saya. Bosnya ini saudara mohon maaf menyembah patung-patung gitu saudara. Maka saudara suatu hari ya, yang jemaat Tiberias ini, yang suaminya ya saudara pulang ke rumah, dia sakit, badannya demam. Singkat cerita ya saudara, ketika swab tes positif COVID saudara.
Dan ternyata ketika dicek, dia terdampak dari bosnya ini. Jadi bosnya ini yang orang asing ini sekeluarga semuanya COVID, saudara. Dan apa yang terjadi? Bapak ini yang jemaat Tiberias minta tolong pada istrinya. Istrinya ambil perjamuan kudus dari Tiberias yang sudah didoakan khusus oleh gembala sidang. Dan apa yang terjadi, saudara? 2-3 hari saja dia isoman, perjamuan setiap hari, bahkan 1 hari 3 kali, pagi, siang, malam. Kalau saudara tanya, Pak, boleh nggak Pak perjamuan sebanyak itu? 2 kali 3 kali, saudara. Tuhan perintahkan kepada Tiberias, setiap kali ada ibadah harus ada perjamuan. Amin. Bahkan firman Tuhan katakan, perjamuan ini, saudara, Yesus katakan, setiap kali kamu mengingat akan aku, artinya jadilah sesuai dengan imanmu. Amin. Saudara mau perjamuan 2 kali, 3 kali. Ya saudara, bahkan dulu Papa Riaji waktu Tuhan izinkan mengalami sakit, sehari 3 kali, pagi, siang, malam, saudara. Bahkan ada ibu di Makassar, ya saudara, dia divonis mium. Dia tidak pergi ke petugas medis profesional. Saudara, 6 bulan pendarahan, kasurnya banjir darah. Setiap hari perjamuan minyak urapan. Suaminya menghina-hina dia. Sampai suatu hari, saudara, dia setelah perjamuan perutnya sakit sekali. Dia pergi ke kamar mandi, terduduk sampai di kamar mandi, dan hari itu penyakitnya keluar, sebongkah daging segar, ya sebesar bola tenis. Penyakitnya sudah keluar tanpa operasi, bebas dari pisau operasi, sempurna sehat, sembuh, bebas dari mium. Bisa lebih hebat lagi tepuk tangan kita yang luar biasa bagi Tuhan. Amin. Dan sudah terjadi, saudara. Apa yang terjadi, saudara, bahwa ketika mereka perjamuan, ya saudara, bosnya ini, saudara, penasaran. Kalau bahasa zaman sekarang kepo bosnya, ya kan? Loh, kok you udah sembuh? Kan you kan ya maksudnya terdampak dari kita, kenapa you sembuh duluan? Ya saudara, apa obatnya? Dan mereka berkata, kami hanya menerima dari gereja kami. Apa itu? Dan diberikan perjamuan minyak urapan, saudara. Dan akhirnya mereka menerima, mereka ikut ibadah live streaming yang dipimpin gembala sidang, Papa Riaji tadi katakan, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara? Mereka ikut perjamuan, mereka ikut beribadah, mereka bertobat, mereka percaya, dan hari ini diselamatkan menjadi warga sorga, sembuh, bebas dari virus, bebas dari segala yang jahat. Beri kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang paling luar biasa bagi nama Tuhan Yesus. Ada seorang anak muda, saudara, kalau saya mau kasih kesaksian, minyak anggur ini sangat luar biasa, saudara. Banyak sekali, ya saudara. Itu tadi keluarga, anak muda dari Bogor. Dia, saudara, bekerja sebagai WO, dia, saudara, wedding organizer. Satu tim 8 orang. 1 orang kena, saudara, positif COVID, ya saudara. Dan yang lain 7 orang termasuk dia, semuanya tes swab, saudara. Dan hari itu Tuhan izinkan terjadi, ya saudara, yang 6 positif. Cuma dia, anak ini, saudara, pemuda ini yang setiap hari, ya saudara, dia harus berantem dulu kadang-kadang sama mamanya. Karena mamanya selalu bilang, kalau mau keluar pakai minyak di kepalamu, jangan sampai lupa pakai minyak. Kadang-kadang dia adu mulut sama mamanya, tapi tetap dia pakai minyak urapan. Ya saudara, akhirnya dia tetap ngikut juga. Dan hari itu ketika dia dinyatakan negatif, dia mengucap syukur, dia minta ampun kepada mamanya. Bahkan dia sampai berlutut di hadapan mamanya. Karena benar Tuhan memakai mamanya, saudara dan saya yang ada minyak anggur, kita tidak dirusakkan, sempurna sehat. Bahkan saudara dan saya boleh, yaitu hari menikmati kebaikan Tuhan. Amin. Bahkan saudara, ada seorang ibu, ya namanya Bu Rita, ya ibadahnya di Tiberias Ciputra. Saudara, dia divonis tiba-tiba satu hari, ini satu penyakit yang mungkin langka, saudara. Bahkan Alkitab bilang penyakit yang dikutuk. Tapi mohon maaf, saudara perhatikan, ya siang hari ini, saudara, bahwa Alkitab mencatat, saudara, bahwa penyakit, sakit penyakit apapun, tidak ada yang mustahil bagi Yesus untuk menyembuhkan buat saudara dan saya. Amin. Kalau engkau percaya, jadilah sesuai imanmu. Ibu Rita ini, saudara, dia divonis kusta. Ya saudara-saudara tahu pasti kusta bagaimana. Ya saudara, sangat menderita. Tapi ia rajin, saudara, mengurapi tubuhnya, mengolesi tubuhnya dengan minyak urapan. Bahkan beribadah di Tiberias Ciputra, saudara, sampai di depan lift, saudara, sampai beliau minta doa sama Papa Riaji, Pak tolong Pak tolong Pak. Sampai di depan lift, saudara. Papa Riaji hanya memberikan minyak urapan ini. Kuasa minyak adalah sarana untuk melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Dan hari itu, saudara, beberapa minggu kemudian, Ibu Rita bersaksi, pergi ke dokter, dokternya tak heran-heran karena kustanya sudah total sembuh, sehat sempurna. Sudah bersaksi, Ibu Rita diberkati, sehat sempurna. Amin. Oleh karenanya hari ini, saudara, saya mau sampaikan bagian yang terakhir, ya saudara, Wahyu 3 ayat 18. Maka saudara, apa hubungannya? Ya mungkin saudara bertanya, heaven is for real, surga itu nyata. Hubungannya apa dengan minyak urapan? Saudara, ayat ini mungkin saudara sering dengar.
Tapi hari ini yuk sama-sama kita lihat lagi saudara dalam terjemahan bahasa Inggrisnya. Mazmur 23 ayatnya yang kelima dan keenam. Saya akan jelaskan sedikit saudara, ada rahasia di sini yang saudara dan saya hari ini sama-sama kita pasti diberkati. Mazmur 23 ayat 5 dan 6, tapi dalam terjemahan bahasa Inggris. Jadi saudara boleh langsung lihat di layar. Dalam terjemahan Amplified Bible dikatakan, rekan-rekan boleh bergabung bersiap di depan. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You have anointed and refreshed my head with oil. My cup overflows. Ayat 6, surely goodness and mercy and unfailing love shall follow me all the days of my life, and I shall dwell forever throughout all my days in the house and in the presence of the Lord. Haleluya. Pak Pendeta, bahasa Inggrisnya kepanjangan. Tolong jelasin. Saudara, jadi intinya, kesimpulannya saudara, saya mau bilang, saudara tadi kan kita lihat di Mazmur 23 ayat 5 dan 6 itu ya, itu dalam terjemahan bahasa Inggris ada kata oil. Bilang sama saya, oil. Haleluya. Saudara, oil ini ya saudara dalam terjemahan bahasa Indonesia artinya kan minyak. Dan minyak ini mengacu kepada minyak zaitun. Dan saudara, saya mau sampaikan rahasianya. Ada satu rahasia yang hari ini saya harus bagikan, kabar baik ini, bahwa minyak urapan adalah sarana bagi saudara dan saya, sesuai konteks ayat ini ya, Mazmur 23 ayat 5 dan 6, ya saudara, untuk apa? Mempersiapkan saudara dan saya untuk melihat Tuhan, untuk menghadap Tuhan. Kalau yang namanya menghadap Tuhan pasti ini gereja apa kuburan nih? Menghadap Tuhan pasti di sorga. Sama-sama bilang sama saya, menghadap Tuhan di sorga. Amin. Menghadap Tuhan kita pasti posisinya di sorga. Haleluya. Maka saudara, hari ini saya mau jelaskan sedikit. Kata oil di sana, ya saudara, ada penjelasannya. Dan ini saya mau sampaikan sama saudara. Explanationnya seperti ini. Boleh ditampilin, ya saudara. Dikatakan begini saudara. Saya baca, nanti saya terjemahan sama saudara ya. In ancient times, it was customary in hot climates for a host to provide his guests with olive oil to put on his head. The Lord blesses and anoints his believers with holy spirits, whom oil symbolizes, to prepare them for his service. Jadi panjang lebar ini semua, ya saudara, ini bahasa Inggris semua. Intinya, kesimpulannya saudara. Jadi saudara, kalau dari zaman dulu, ya saudara, kalau ada tuan rumah yang menerima seorang tamu, ya, kalau di Israel itu kan saudara yang pernah ke Israel, saudara akan lihat padang gurun panas. Jadi tamu yang datang itu disambut, dikasih minyak di atas kepalanya. Gunanya apa? Karena di luar itu cuacanya panas, supaya kepalanya adem. Minyak ini saudara, ya saya mau sampaikan, ada damai sejahtera. Katakan amin. Bahkan mohon maaf, saya harus sampaikan, Vatikan, pemimpin di Vatikan, ya, mengatakan saudara, sudah mengatakan, ada beritanya saudara, minyak urapan ini adalah minyak kebahagiaan. Kenapa? Membawa kebahagiaan. Yang percaya bilang amin. Membawa sukacita, katakan amin. Membawa damai sejahtera, katakan amin. Bahkan di sana saudara ada lukisan zaitun sekarang saudara. Artinya apa? Saya mau sampaikan bahwa semakin lama hari-hari ini, kerajaan sorga akan semakin nyatakan heaven is for real. Sorga itu nyata, katakan amin saudara. Dan apa yang saya mau sampaikan saudara, bahwa dengan kuasa minyak urapan ini, saudara dan saya, kita memakai sarana ini dapat memandang Allah, melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Maka saudara, saya mau sampaikan bahwa ketika orang ini masuk di rumah, ya tuan rumahnya dikasih minyak, lalu minyak urapan ini adalah gambaran roh Allah. Untuk apa? Yang terakhir saudara tadi perhatikan, boleh tampilin lagi. Untuk apa? To prepare them for his service. Prepare itu mempersiapkan, persiapan. Tahukah saudara visi misi gereja Tiberias? Mempersiapkan jemaat yang kudus, misionaris, dan siap ke sorga. Siap ke sorga artinya siap bertemu dengan Tuhan. Amin. Dipersiapkan. Bilang sama saya, aku dipersiapkan. Yes, saudara dan saya sedang dipersiapkan, sedang diurapi. Lebih daripada masalahmu, lebih daripada semua pokok doamu, lebih daripada pergumulanmu yang hari ini kau hadapi. Percayalah, mujizat itu nyata. Amin. Jadi saudara, prepare them for his service. Artinya apa saudara? His service itu artinya pestanya Tuhan. Ya saudara, sekali lagi, pestanya Tuhan. Kita dipersiapkan untuk masuk pestanya Tuhan dengan apa? Dengan sarana kuasa minyak urapan. Amin. Maka saudara, kita bisa melihat Allah, kita bisa memandang Allah.
Dengan kuasa minyak urapan ini, saudara, saran ini, saudara, banyak orang-orang yang, ada satu orang namanya Pak Mulyadi, saudara boleh tutup Alkitabnya. Pak Mulyadi ini umurnya 44 tahun, tinggal di Jogja. Dia buta dari kecil, pakai tongkat warna putih. Pak Paryaji pimpin KKR di Jogja. Setelah KKR dia terus kejar Pak Paryaji, minta didoakan. Dia buta, dia mau sembuh, dia mau melihat. Waktu itu Pak Paryaji, saudara, langsung mendoakan, sederhana. Matamu melihat, diurapi dengan minyak. Ketika dites, dicek, saudara, bisa melihat warna biru, warna merah, dan hari itu bisa melihat semua mulai terbuka dan sembuh, sehat sempurna, bebas dari penyakit, membuka mata orang buta karena kasih dan kebaikan Tuhan. Katakan amin, saudara. Setelah itu, saudara, beliau ini sebenarnya orang berhasil. Ya, saudara, punya restoran besar di Jogja. Ada seorang anak muda, bukan hanya orang yang tua, asalnya dari Bandung, dibaptis. Dia datang ke baptisan, matanya buta, glaukoma. Setelah dibaptis, ketika itu juga matanya terbuka, bisa melihat, memandang kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan itu hidup, Yesus nyata, Yesus itu luar biasa. Buat saudara dan saya, boleh kasih kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana kesaksian Ibu Gembala, saudara, ya, roh beliau juga pernah diangkat untuk lihat tingkap-tingkap kerajaan sorga. Ada mansion, ada rumah yang besar, ada kamar-kamar banyak, saudara. Dan ketika itu, saudara, tentunya pengalaman spiritual, pengalaman rohani, menyatakan bahwa Tuhan berkenan atas pelayanan Tiberias. Tuhan berkenan atas kuasa minyak dan anggur. Ada banyak mujizat terjadi, sesuatu bisa dilihat dari buah-buahnya. Oleh karenanya hari ini saya mau menyampaikan, ya, ada banyak pandangan, pendapat yang di luar sana. Mohon maaf, ya, kadang-kadang pandangan, pendapat yang miring. Tapi hari ini dengan kasih Kristus, kami menyampaikan, saudara dan saya, kita jemaat Tiberias, kita sembah Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin, saudara. Kalau kasih kemuliaan dong, tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Karena ada orang yang bilang, oh, Tiberias nyembah minyak. Waduh, saudara, bahaya. Kita sembah Tuhan Yesus. Amin. Minyak urapan adalah sarana buat saudara dan saya. Katakan amin, saudara. Agar suatu hari saudara dan saya, kita bukan hanya berkumpul di gereja ini, kita juga akan berkumpul dalam kerajaan sorga sampai selama-lamanya. Sambil bangkit berdiri, boleh kasih kita kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan Yesus. Kami percaya bersama Tuhan, kami terbang tinggi bersama Tuhan. Kami akan seperjamuan kudus bersama-sama kekal selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Sama-sama dengan ucapan syukurmu. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan sekali lagi. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan, perlindunganmu, darahmu Yesus. Haleluya. Katakan dari dasar hatimu, oh, pandang wajahnya, angkat tanganmu, sembah, sembah Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Raja kita, saudara, di siang hari ini. Dengan segenap hatimu, mari satukan hati kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu yang luar biasa kami terima
pada siang hari ini. Setiap kami secara offline maupun juga online, Tuhan terima kebenaran ya Bapa. Lewat gembala sidang kami yang terkasih. Tuhan, kami percaya Tuhan, firman-Mu bekerja di antara kami. Firman-Mu berkuasa membangkitkan setiap kami, menyatakan kuasa bagi setiap kami yang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini hati kami yang percaya Tuhan. Ini hati kami yang bersyukur pada siang hari ini. Sebagai tanda ucapan syukur kami rindu beri yang terbaiknya Tuhan lewat persembahan kami. Untuk itu Bapak, berkati setiap kami yang memberi bahkan yang belum bisa memberi. Kami tahu kami punya Allah yang memelihara, Allah yang luar biasa. Berkati setiap pekerjaan tangan kami, apapun yang kami usahakan, kami lakukan bersama dengan Kristus Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus buatkan berhasil. Dalam nama Yesus kami beri dengan penuh sukacita. Dalam nama Yesus. Yang percaya mari sama-sama katakan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita saudara. Sekian informasi yang boleh saya sampaikan pada siang hari ini saudara. Selamat memberi, kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sampai beri yang terbaik pada siang hari ini, kita angkat pujian di hadapan Tuhan. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari maut, beri kemenangan. Tubuh-Mu dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuh-Mu, Tubuh-Mu dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup. Kembali katakan kami. Tubuh-Mu, Tubuh-Mu dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuh-Mu, Yesus. Mari sama-sama kita bangun beribu, saudara. Kita masuk dalam ucapan kudus. Terima kasih Yesus, kami mengundang Bapak Gembala, Bapak Pendeta Dr. Stefan Ijin, juga Ibu Gembala untuk bersama-sama memimpin kami di dalam perjamuan kudus pada siang hari ini. Karena kasih-Mu, haleluya, haleluya. Kita akan masuk perjamuan kudus untuk ingat kembali bahwa tugas saya mengembalikan minyak anggur. Langsung terus di langit, juga lisan. Kita baca kembali di Wahyu 6:8. Wahyu 6 ayat 6-8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan ketika aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut. Dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan dengan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Perhatikan sekali lagi, minyak anggur tidak rusakkan. Tuhan perintah saya, baik tertulis atau lisan. Bahkan nyebut lebih roti mana. Soal roti anak, makan tuh padang gurun,
juga demikian menuju tanah perjanjian juga makan tur pakai roti mana. Demikian juga akhirnya mencapai tanah perjanjian. Maka artinya gambar lagi, tugas saya ngambil mie anggur. Yang istilah Tuhan, kuasanya tiada taranya di muka bumi. Maka saya bukti, mana ada dunia ada orang dikubur puluhan tahun dibongkar tetap utuh, tetap fresh, nggak ada atau nggak ada. Di dunia pun ada, kecuali gereja fresh, karena perintah langsung dari Tuhan mengembalikan. Termasuk bagaimana, walaupun ada sampar, ada kelapan, maka Anda tinggal menontonnya. Maka dikatakan apa? Yaitu mie anggur nggak akan diusahakan, walaupun resesi, walaupun ada sampar yang melanda dunia. Anda punya iman, ada Yesus, ada mie anggur, Anda dan saya tinggal nontonnya. Anda imani perintah Tuhan, sekali lagi kuasanya tiada tara. Maka kita kembali sekarang sini, yaitu Yohanes 6, 25-27. Yohanes 6 ayat 25 sampai 27. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang dapat bertahan sampai kepada kehidupan yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Demikian firman Tuhan. Jadi perhatikan kata Yesus, yaitu Anda cari mujizat. Kerja mujizat itu contohnya apa? Harus bangkit orang mati, buka orang buta. Tuhan yang katakan di dalam setiap Injilnya. Maka jangan mencari makanan dunia yang bawa kematian, tapi terima tubuhnya, darahnya. Kita akan terima perjamuan ini agar Anda yaitu bangkit hari kiamat. Karena jadi terima tubuh darah Yesus, artinya apa? Agar Anda hidup kekal. Jadi Tuhan katakan, kamu dari makan dunia akan mati suatu, tapi menerima tubuh Anda hidup kekal sepanjang masa di surga. Anda tidak mengalami penderitaan. Mari kita firman Tuhan, dengan tubuh darahnya saya diberi kuasa untuk mengatakan tubuh di surga, karena saya seorang martir. Tuhan zaman ini masih mencari martir untuk kembali kuasa minyak darur. Tuhan berkata saya, pada zamannya aku mencari seorang martir yang kembalikan kuasa minyak darur. Mari kita angkat roti, kita doa untuk roti ini. Roti ini kita angkat jadi tubuh Yesus. Anda imani, saya seorang martir diberi kuasa oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tertumbak, tertikam di atas kayu salib, yang beri kami akan bangkit dari kiamat, terbang kapan masuk kerajaan surga. Yang kedua, disempurnakan dari ujung rambut, ujung kaki, kami sehat sempurna, keluarga aku sehat, tidak terkapar di meja operasi, tidak pikun, tidak lumpuh. Kami tolak migrain, vertigo, kami tolak kutuk ketuaan, kami doa, kami tolak buta, jantung sehat, paru-paru sehat, ginjal sehat, tidak sudah, tidak dioperasi. Kami doa, leber sempurna, limbah sempurna berkati, kami tidak pikun, tidak lumpuh, tidak kena, kami tolak virus corona. Keluarga aku tidak kena virus corona. Dalam nama Tuhan Yesus, keluarga aku tidak ada kena virus corona. Kami tolak virus corona di dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa, keluarga aku dibakari malaikat Allah, tidak ada virus masuk rumah tanggaku. Kami doa, keluarga kamu, keluarga kami semua sehat sempurna. Kami tolak segala kanker, tumor, leukemia. Kami doa tidak terkapar di meja operasi. Kami doa bangsa kami jauhkan dari virus corona. Bangsa kami diberkati, tidak kena resesi, tidak kena virus corona. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti dari surga, inilah tubuh Kristus.
Anda ngulang yang saya ucapkan. Anda nanti sebut sakit apa, sebut nanti ada sebut doa sejenak. Anda imani, Anda dengan namanya darah kebangkitan, darah kehidupan. Saya nubatkan ibu-ibu yang kandungannya mati dengan satu pot nih, darah kebangkitan kehidupan. Anakmu selamat, betul-betul selamat dengan satu pot berjani. Mari kita angkat tangan bersama. Dalam nama Tuhan Yesus, bila darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru, yang kal mengampuni dosa-dosaku, disucikan pikiranku, perkataanku, sahabatanku. Kami tolak segala dosa, kami tolak setan-setan berulang, kami tolak orang ketiga di rumah tangga, keluarga kami, keluarga yang kudus, siap masuk surga, agar punya rumah di surga dan di bumi. Yang kedua, dari rambut kaki kami sehat, tidak migrain, tidak betul, kami tolak kutuk ketuhan, kami tolak bodoh pelupa, anak muda yang pandai, yang IQ-nya lebih dari 160, tidak gagal, tidak miskin, tidak bangkrut. Darah kebangkitan yang mengurapi kami semua, agar kami disucikan, diberkati, mengurapi kami, agar kami sehat sempurna. Kami tolak kebutaan, mataku sempurna. Kami tolak batuk flu, kami dua, agar mulut kami ada kuasa, ada mujizat, diurapi kami, agar kami mulia. Yang segambar sepeda, kami doa bersama ini memberkati kami sehat, tidak terasa sakit, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma, jantungku sehat, paru-paru sehat, ginjal sehat, tidak dioperasi, berkati agar tulang-tulang sehat semua, tidak keropos tulang, kuat pesan, tidak lumpuh, tidak akan jatuh di luka. Kami doa segala penyakitku sembuh hari ini. Kami firman Tuhan diangkat di atas kayu salib. Anda doa sama masing-masing, sebut sakit Anda. Sebut sakit Anda, doa, Tuhan tolong sembuhkan dengan darahnya, dengan pilurnya menyembuhkan Anda. Yesus ditombak, ditikam, disalibkan agar untuk kita, untuk Anda, agar Anda bebas dari penderitaan, agar Anda tidak terkapar sakit, tidak dioperasi. Kami tolak virus, tidak, virus corona dikalahkan oleh Yesus, virus corona dikalahkan oleh korban Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mengajar untuk mengucapkan bahwa berjam ini lebih dari roti mana. Jangan roti mana. 40 tahun makan tidur di padang gurun, artinya kami semua, yaitu kami semua hidup di bumi, di surga. Yang kedua, jangan roti saya ada tubuh kemuliaan, jubah kemuliaan, kami akan mulia, akan bangkit hari kiamat, terbang akan masuk surga. Yang ketiga, dengan roti masa baris sepatu baru, yang artinya generasi majikan, generasi Tuhan, roh gagal, roh mesian, roh bang kami tolak, segala penyakit kami tolak, keluargaku dipagari dengan darah Yesus, dan kemudian tidak kena virus corona, kami tolak virus corona, tidak nimpa keluargaku, kami tolak virus corona, bangsa kami selamatkan virus corona, bahkan bangsa lain yang kena virus corona, seperti Singapura, India, Amerika, bebas virus corona, kami doa bangsa kami bebas resesi, bebas corona, segala penyakit sudah diangkat di atas kayu salib. Ada Yesus, darah kebangkitan, darah kehidupan. Amin.
Tadi perintah Tuhan Yesus terus di langit, tugasmu pasti ngembang kuasa menyarapan. Minyak ini muliakan Allah, muliakan Anda. Ada minyak urapan, Anda satu atas keningmu, Anda di mana dijaga malaikat. Anda akan mulia segala bila. Dan Anda yang sakit nanti sudah doakan minyak ini oleh si yang sakit. Sebut sakit Anda oleh si yang sakit. Ditangkat minyak ini dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah menyarapan yang pertama untuk muliakan Allah. Kami muliakan Yesus Kristus, Tuhan kami yang punya kerajaan surga, memberi kami urapan kemuliaan. Kami mulia, bebas, virus corona tidak akan nimpa keluarga kami, tidak nimpa keluarga kami, virus corona bebas bangsa kami dari virus corona. Bangsa-bangsa seperti India, Amerika, di Brasil, Tuhan bebaskan dari virus corona, agar bebas dari segala virus corona. Minyak ini urapi kami, di mana-mana dijaga malaikat, kami diurapi menjadi warga surga, diurapi bebas dari kutuk sakit penderitaan, bangsa kami diberkati, bebas corona, bebas dari resesi, diurapi kami diurapi dalam nama Bapa, Putra, Roh, dalam harapan urapi kami, agar kami mulia, kami bebas dari segala kutuk sakit, bebas dari virus corona, kami dua sembuhkan Anda sakit Anda, sembuhkan sakit Anda, nanti oleh si bangsa sakit, ada oleh si bangsa sakit, minyak ngurapi mereka yang sakit sembuh Tuhan, bebas dari penyakit, bebas penderitaan, berkati mereka Tuhan, keluarga mereka, tidak ada corona masuk rumah tangga mereka, kami terus Engkau yang ajar, minyak ini punya kuasa bangkit orang mati, bahkan mengubur orang dibangkitkan awet muda, maka minyak ini muliakan mereka, bebas dari kutuk penderitaan, kutuk penyakit, bebas dari dalam harapan, muliakan Allah, muliakan kami, agar setiap orang pakai minyak ini diberikan bulan, agar bangkit hari kiamat, terbang masuk surga, agar mereka sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Inilah harapan Anda oleh yang sakit, doa kami Anda bebas dari penyakit, tidak corona, tidak sakit, tidak kena resesi, Anda diberkati, minyak ini penuh kuasa. Kembali Sekali lagi boleh kasih kita kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, saudara dan saya, kita pasti diberkati. Amin. Haleluya. Terima kasih untuk Gembala Sidang, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji yang sudah melayani pada hari ini. Dan kita percaya juga semua jemaat Tuhan Gereja Tiberias, keluargamu, keluargaku, kita akan pesta kekal di sorga. Jemaat Tiberias, lautan manusia, untuk sama-sama kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan sekali lagi yang paling luar biasa bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Jadilah kuat, jadilah setia, tetap percaya, maju di dalam Tuhan, saudara dan saya pasti diberkati. Puji Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik di dalam kehidupan kami. Berkati rumah tangga, keluarga, jemaatmu, siapapun juga mereka, anak-anak muda, diberkati Tuhan. Berkati semua jemaatmu yang beribadah di gereja Tiberias Gading Nias Tatap Muka. Berkati juga semua jemaat Tuhan yang ibadah live streaming, diberkati Tuhan. Kami berdoa damai sejahtera, perlindungan kuasa darah Yesus, yaitu melindungi, memberkati setiap kami sepanjang minggu yang baru besok. Tuhan Yesus menyertai kami. Berkati Bapak Andri bersama keluarga, Ibu In, Tuhan berkati usaha pekerjaan maju sehat sempurna. Tuhan Yesus memberkati juga Bapak Dirga, Ibu Wanda sempurna sehat dalam nama Yesus. Pekerjaan yang terbaik Tuhan berikan, keturunan ilahi Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati Pak Yulianto dan keluarga, Pak Adrian juga bersama keluarga, Carolina bersama keluarga diberkati. Tuhan Yesus memberkati, yaitu Bu Naomi bersama keluarga, Bu Pingkan bersama keluarga, diberkati Tuhan. Kami berdoa Ibu Gladi bersama dengan keluarga juga diberkati Tuhan. Pak Girsang bersama keluarga juga diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, menyerahkan semua yang melayani. Tuhan berkati koordinator Bapak Ronald bersama rekan-rekan semua. Worship team Tuhan memberkati. Worship leader kami Bapak Yoris juga diberkati. Bahkan bersama dengan Sony juga diberkati. Bahkan imam musik Tuhan berkati. Bapak David Kevin bersama rekan-rekan semua diberkati. Backup singers Tuhan memberkati. Bahkan
dengan soundman operator media diberkati Tuhan. Kami mengucap syukur, Tuhan berkati para pemimpin gereja, Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji, Kargo Pariaji diberkati Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami sambut berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Arahkan hati dan pikiranmu hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya pasti terjadi bagi hidup kita sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan studi pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak pernah turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan, Tuhanlah yang membuat kita pasti berhasil. Maka terimalah kasih kuasa, rahmat anugerah, damai sejahteranya yang melimpah, berkatnya yang indah luar biasa, menyertai mengurapi engkau dan aku mulai hari ini sampai Maranatha, kedua kali Tuhan datang menjemput kita semua. Terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus sepanjang masa kekal. Keluargamu, keluargaku akan jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati dengan iman, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Stay tuned at Tiberias Indonesia Media.